Sampai-sampai pada akhirnya nanti pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid kurang lebih sebanyak 3 kali mencoba untuk memutar pasukannya ke sini agar mereka bisa menusuk kaum muslimin dari belakang, tapi ternyata dengan kelihayan memanah mereka sebanyak 3 kali pasukan Khalid bin Al-Walid tidak sampai bisa di belakang untuk memutar pasukannya. Dengan kelihayan memanah mereka sebanyak 3 kali pasukan Khalid bin Al-Walid tidak sampai bisa di belakang. Akhirnya terjadilah peperangan yang ketika itu Rasulullah SAW mengangkatkan pedangnya dan kepada para sahabatnya Rasul mengatakan, siapakah di antara kalian wahai sahabat-sahabat tercintaku yang bisa memakai pedang ini dan menebus hak-haknya. Lalu kemudian para sahabat mendengar itu dan tampillah satu sosok yang bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah yang sangat mulia. Abu Dujanah mengatakan, apa haknya wahai Rasul? Apa hak pedang itu wahai Rasul? Rasul mengatakan, hak pedang ini adalah ditebaskan kepada orang-orang kafir yang dijumpainya. Lalu kemudian Abu Dujanah dengan berani mengatakan, aku sanggup menunaikan hak pedang itu wahai Rasulullah. Luar biasa. Jadi para sahabat-sahabat yang lain seperti Zubair bin Al-Awwam, kemudian Mus'ab, kemudian Sa'ad, kemudian juga sahabat-sahabat tercintanya Abu Bakar, Umar, kemudian Ali, karena Utsman bin Affan ditugaskan oleh Rasulullah untuk berdiam di Madinah, menjaga Madinah. Mereka menyangka bahwa pedang itu akan diserahkan kepada di antara mereka. Tapi ternyata mereka juga agak heran, kenapa diserahkan kepada Abu Dujanah. Tapi ternyata Rasulullah SAW memutuskan hal yang tepat, dan para sahabat Rasulullah SAW melihat bagaimana Abu Dujanah terjun ke medan perang dan menunaikan hak pedang itu. Luar biasa. Para sahabat menyaksikan bagaimana Abu Dujanah melesat dari barisan terdepan, menghabisi semua kafir Quraisy yang dijumpainya, yang sebelumnya dia mengikatkan sorban merahnya di keningnya. Jadi sudah dikenal oleh orang-orang ketika itu bahwa kalau Abu Dujanah mengikatkan sorban merahnya, maka dia sudah berkomitmen untuk tidak takut mati. Itu sudah dikenal seperti itu. Sampai-sampai ketika meraih pedang dari Rasulullah, dia berjalan dengan agak sombong gitu ya. Karena dia sebetulnya bukan sombong, tapi karena tabiatnya seperti itu dan dia bersemangat untuk menunaikan hak pedang itu. Sampai-sampai Rasul mengatakan, itu adalah berjalan yang dibenci oleh Rasulullah SAW, kecuali di tempat ini. Bayangkan. Jadi melihat cara berjalannya Abu Dujanah dengan pedang Rasulullah SAW, Rasul mengatakan itu adalah cara jalan yang dibenci Rasul, kecuali di tempat ini, kata Rasul. Dan ternyata Abu Dujanah benar-benar menunaikan hak pedang ini. Nah, lalu kemudian bagian depan Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib itu berada di pasukan terdepan, dan mereka dengan semangat la ilaha illallah, satu al-liwa, satu bendera yang dipegang oleh Mus'ab bin Umair tidak pernah jatuh ke tanah sedikit pun. Mereka berperang dengan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata ada beberapa trik yang dijalankan oleh orang-orang kafir Quraisy, bahwa mereka mengirimkan surat sebelum peperangan terjadi, mengirimkan surat kepada orang-orang Ansor. Abu Sufyan menuliskan surat itu dan mengirimkan kepada orang-orang Ansor, dan dia mengatakan, untuk apa kalian memerangi saudara kalian? Itu kata Abu Sufyan. Janganlah engkau memerangi kami, kembalilah kalian ke Madinah. Kita bersaudara, kita keluarga, dan lain-lain. Tapi sampai pada akhirnya mereka menjawab surat tersebut dengan jawaban yang sangat berani, bahwa mereka memutuskan untuk tetap berperang atas nama Allah. Nah, akhirnya mereka berperang, dan kalau boleh saya perlihatkan
Coba kita buka Google Map ya. Saya buka Google Map. Supaya bisa lebih real ya. Kita bisa melihat. Tapi mungkin kayaknya agak lambat. Semoga sudah tampil di layar Bapak Ibu. Google Map dari saya. Di sini adalah Jabal Uhud. Di sini adalah, udah baik, terima kasih. Di sini adalah medan pertempuran. Di sini posisi kaum muslimin. Kemudian di sini posisi kaum kafir Quraisy. Baik. Coba kita akan masuk, saya tunjukkan ke sini supaya lebih real. Baik, semoga sudah tampil di layar Bapak Ibu. Ya. Jadi ini 300, foto 360 derajat ya. Ini adalah kondisi di medan perang Uhud. Sudah tampil di Bapak Ibu? Buat kok malah ini keluar? Sudah, Ustaz. Baik, sudah. Kita saat ini berada di Jabal Ar-Rumad. Nah, ini kita sedang berada di atas Gunung Ar-Rumad, di mana dulu Rasulullah SAW menempatkan kurang lebih 50 pasukan pemanah untuk membantu pasukan Rasulullah SAW, karena dikhawatirkan kaum kafir yang datang dari sini memutar, kemudian menusuk kaum muslimin dari belakang. Ini adalah Jabal Uhud. Sekarang luar biasa ini, pedagang-pedagang ya. Kemudian ini adalah kuburan para syuhada Uhud. Ya, kemudian di sini Masjid Sayyidus Syuhada yang saat ini juga sudah berdiri dengan mewah. Nah, ini kondisinya. Kita kembali ke posisi yang lain. Misalnya di daerah Syuhada Uhud, kita lihat. Siapa sih, Bun? Baik, tentunya Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah umroh dan haji itu pasti Bapak Ibu berziarah ke medan Uhud ini. Ini memperlihatkan kuburan para syuhada Uhud. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib yang ketika itu terjadi banjir dan ternyata mereka harus menggali kuburan syuhada Uhud. Di antaranya adalah paman Rasulullah SAW Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Allahu Akbar, ternyata mereka melihat bagaimana bersih dan utuhnya jasad dari Hamzah bin Abdul Muttalib dan darah segar masih mengucur dari tubuh kita. Nanti akan saya jelaskan bagaimana sebetulnya kondisi tubuh dari Hamzah bin Abdul Muttalib ini yang sudah dicabik-cabik oleh Hindun. Kita kembali. Coba kita kembali ke Jabal Ar-Rumad. Baik, kita berada di atas Jabal Ar-Rumad. Ini semoga ini mungkin lebih jelas nih, lebih bagus. Mohon maaf sedang loading ya, Bapak Ibu. Ini adalah Jabal Uhud. Nah, disinilah Rasulullah SAW berperang bersama kaum kafir Quraisy. Nah, wanita-wanita kafir Quraisy ikut menyemangati pasukan. Seperti tadi misalnya kita melihat ada seorang perempuan yang menunggang kuda, kemudian bersyair, ya, itu adalah Hindun binti Utbah. Utbah sendiri itu sudah mati di medan perang Badar. Jadi Hindun ini juga memiliki dendam kesumat kepada Rasulullah dan pada kaum muslimin, khususnya kepada Hamzah. Karena Utbah ketika itu mati di tangan Hamzah. Jadi dia sangat dendam. Nah, oleh karena itu dia ikut
ke perang Uhud dan menyemangati mereka dengan syair-syair. Jadi Hindun ini terkenal pandai bersyair, lalu kemudian dia juga yang mengutus Wahsy untuk berlatih tombak, lalu kemudian dia memberikan janji kepada Wahsy, jika engkau berhasil membunuh Hamzah, maka dia akan dimerdekakan. Lalu Wahsy berlatih dengan keras, sampai-sampai dia benar-benar menjadi pelembar tombak yang sangat ulung. Dalam setiap latihannya dia tidak pernah meleset, yang sampai pada akhirnya dia ikut ke medan perang Uhud dan tidak ada misi lain selain dia harus membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dengan tombak itu. Nah, lalu kemudian
Assalamualaikum, mohon maaf Bapak Ibu. Tadi keluar. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Baik, semoga sudah jelas terlihat. Ini adalah kondisi di medan perang Uhud. Ketika Rasulullah SAW dan pasukannya semakin terhimpit karena pasukan Khalid bin Walid berhasil untuk memutar pasukannya dan menekan kaum muslimin yang hanya 700-an itu yang dilawan oleh 3.000-an pasukan kafir Quraisy. Lalu kemudian mereka semakin terhimpit dan dikeluarkan gosip atau diteriakan bahwa Rasulullah terbunuh. Lalu kemudian pasukan kaum muslimin semakin kacau, semakin terhimpit. Lalu kemudian Rasulullah SAW berinisiatif untuk mengatakan sesuatu agar diketahui bahwa Rasul sebetulnya masih hidup, tapi itu pun memiliki konsekuensi karena kalau Rasul berteriak bahwa dirinya masih hidup, orang-orang kafir Quraisy mengetahui posisi Rasul dan mereka nanti akan terpusat di Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW tetap mengatakan, ya ibadallah. Rasulullah SAW mengatakan hal itu. Dan kaum muslimin mengenal suara itu adalah suara Rasulullah SAW. Lalu kemudian Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya mundur dari pasukan terdepan berinisiatif untuk melindungi Rasulullah SAW. Tapi bagaimana cara mereka melindungi Rasul itu pun sangat sulit karena mereka tetap sambil berperang, gitu, sambil mengangkat pedangnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersama Sa'ad bin Abi Waqqas dan bersama Talha dan kurang lebih bersama 10 pasukannya semakin terdesak dan semakin mundur ke Jabal Uhud. Ini ada tanda panah hijau. Rasulullah SAW semakin mundur beserta beberapa pasukannya saja. Lalu kemudian Rasulullah SAW membantu Sa'ad bin Abi Waqqas melemparkan busur panah, tapi orang-orang kafir Quraisy semakin mengetahui kondisi Rasulullah SAW di situ dan mereka semakin beringas untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, lalu kemudian di sini Rasulullah SAW semakin terhimpit dan ada beberapa orang yang semakin mendekati Rasulullah SAW untuk membunuh Rasulullah SAW. Seperti misalnya di sini dikatakan Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas melempar Rasulullah dengan batu sampai mengenai wajah Rasulullah SAW dan mengenai bibir dan gigi Rasulullah SAW. Sampai-sampai dengan lemparan batu itu gigi seri Rasulullah SAW patah dan bibir Rasulullah SAW berdarah. Jadi mulut Rasulullah SAW bagian bawah ini berdarah terkena lemparan batu dari Utbah bin Abi Waqqas. Lalu kemudian datang juga Abdullah bin Syihab Az-Zuhri menggunakan kudanya, memukulkan pedangnya mengenai kening Rasulullah SAW yang ketika itu memakai topi besi. Jadi Abdullah bin Syihab Az-Zuhri berhasil memukulkan pedangnya ke kepala Rasulullah SAW sampai-sampai kening Rasulullah SAW berdarah. Lalu kemudian datang juga Abdullah bin Qami'ah. Dia melemparkan pedangnya dan memukulkan pedangnya ke bahu Rasulullah SAW sampai-sampai bahu Rasulullah SAW itu selama sebulan kurang lebih setelah perang Uhud masih terasa berkat pukulan dari Abdullah bin Qami'ah ini. Jadi Rasulullah SAW dibela oleh beberapa sahabat. Ternyata 7 dari sahabat Ansornya wafat, sehingga tinggal kurang lebih 5 orang yang bersama Rasulullah SAW membela Rasulullah SAW. Tapi sampai-sampai Rasulullah SAW berhasil dipukul oleh Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, kemudian berhasil dipukul juga oleh Abdullah bin Qami'ah dan berhasil dilempar oleh Utbah bin Abi Waqqas. Lalu kemudian Rasulullah SAW karena keningnya berdarah, Rasulullah SAW bergumam, mengucapkan kalimat, bagaimana mungkin suatu kaum mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keberkahan
mereka melukai wajah Rasulullah, jika mereka melukai wajah Rasulnya dan melukai gigi Rasulnya, padahal Rasulnya mendoakan mereka kepada Allah. Sampai-sampai dari kemaman Rasulullah SAW itu diturunkan ayat dalam surat Ali Imran ayat 128 yang berbunyi, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Di Rasulullah Allah Subhanahu wa taala seolah mengingatkan Rasulullah SAW bahwa laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun campur tangan dari engkau wahai Rasul. Bagaimana mereka ini tetap zalim atau mereka akan bertaubat, ini keputusan itu tetap berada di tangan Allah. Jadi seolah-olah Rasul diingatkan bahwa kondisi mereka adalah berada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah membela Rasulullah SAW. Bayangkan, di sini dikatakan ada riwayat yang mengatakan bahwa Talhah bin Ubaidillah menghadapi 11 orang yang akan membunuh Rasulullah SAW. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas menghadapi kurang lebih 10 sampai 7 sampai 10 orang yang datang menghampiri Rasulullah SAW. Jadi apa artinya? Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah memasang badan dirinya sendiri untuk membela Rasulullah SAW. Memasangkan badannya agar jangan sampai busur panah melesat menyentuh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Talhah bin Ubaidillah mengatakan, Rasulullah SAW jangan khawatir, ada leher yang melindungi leher. Leher siapakah itu? Adalah leher beliau. Sehingga dikatakan Talhah bin Ubaidillah jemarinya sampai putus karena tertebas oleh pedang-pedang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Bayangkan, Talhah bin Ubaidillah jari-jemarinya sampai putus. Mus'ab bin Umair sambil memegang benderanya, dia datang ke hadapan Rasulullah, membela Rasulullah SAW, menghadapkan tubuhnya di hadapan Rasulullah, dan jangan sampai satu pun busur panah, satu pun pedang terkena kepada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Mus'ab bin Umair memegang pedang. Ternyata dikatakan, ada yang mengatakan Abdullah bin Qami'ah, ada juga mengatakan orang-orang yang lain, ada yang mengatakan Khalid bin Walid, menebas tangan dari Mus'ab bin Umair, tangan yang kanan. Lalu kemudian dia pegang benderanya dengan tangan kiri sambil dia berperang. Bayangkan. Lalu ternyata tangan kirinya pun ditebas oleh kaum kafir Quraisy. Lalu kemudian dengan sisa tangannya, bayangkan, dengan sisa tangannya dia dekat bendera itu sambil dia berdiri di depan Rasulullah SAW sampai dia tersungkur di hadapan Rasulullah SAW. Ketika perang Uhud selesai, dilihat ada kurang lebih ada yang mengatakan 80 luka di dalam tubuh dari Mus'ab bin Umair ini. Ada yang mengatakan belasan luka dari badan Mus'ab bin Umair yang syahid. Termasuk Talhah bin Ubaidillah yang jari jemarinya sampai putus, sampai-sampai Abu Bakar mengatakan perang Uhud adalah milik Talhah bin Ubaidillah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib semakin mendekat kepada Rasulullah SAW, dan mereka membantu Sa'ad bin Abi Waqqas, membantu Talhah bin Ubaidillah untuk membela Rasulullah SAW. Jadi di sini terlihat bagaimana kecintaan para sahabat Rasul kepada Rasulullah SAW. Karena di satu sisi ada yang tetap berdiri bersama Rasulullah SAW, seperti Sa'ad, Talhah, Mus'ab, kemudian Abu Bakar, Umar bin Ali. Di sisi lain banyak juga kaum muslimin yang ketakutan dan mereka lari kembali ke Madinah. Bahkan ada juga kaum muslimin yang karena takutnya dan saking mencekamnya perang Uhud itu, mereka melepaskan sorbannya dan membela kaum kafir Quraisy. Jadi dia murtad. Lalu kemudian dia membunuh kaum muslimin, saudaranya sendiri yang kemarin berangkat bersama-sama. Jadi kondisinya sudah sangat mencekam ketika itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW semakin terhimpit dan semakin terhimpit, mereka semakin naik ke gunung Uhud.
Sampai-sampai Rasulullah SAW masuki satu celahan bebatuan di sana dan berlindung di sana. Dibela oleh Abu Bakar, dibela oleh para sahabat-sahabat yang mencintai Rasulullah SAW. Nah, sebetulnya masih banyak cerita bagaimana pembelaan para sahabat Rasulullah SAW. Setelah Hamzah terbunuh oleh kelompoknya Wahsy, lalu kemudian Mus'aib bin Umair yang terluka parah, dikatakan 80 tusukan pedang, tombak, dan busur panah, dan 2 tangannya juga sudah hilang. Begitu juga para syuhada yang lainnya tetap membela Rasulullah SAW. Sehingga di sini Rasulullah SAW banyak mengucapkan jaminan-jaminan untuk orang-orang yang syahid ketika itu. Sampai di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, siapapun di antara kalian yang ingin melihat syuhada, tapi para syuhada yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah. Begitu juga pembelaan para sahabat-sahabat yang lainnya, yang silahkan Bapak Ibu bisa membaca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum ini, yang memang perang Uhud ini memang adalah satu perang yang menggambarkan bagaimana kecintaan para sahabat Rasulullah SAW. Dan perang Uhud ini juga semakin membuktikan orang-orang yang munafik, orang-orang yang dulunya, yang kemarin sore, yang kemarin malam, dia mengatakan pembelaannya kepada Rasul, tapi pagi itu, di Sabtu pagi itu, Rasul semakin melihat bahwa ternyata mereka ini munafik. Ternyata mereka ini murtad, ternyata mereka ini tidak membela Rasulullah SAW. Lalu kemudian mereka semakin menaiki gunung, lalu kemudian kaum muslimin semakin terhimpit, lalu kemudian Abu Sufyan memanggil kaum muslimin yang berada di atas gunung. Abu Sufyan mengatakan, apakah di antara kalian masih ada Muhammad? Apakah masih ada Abu Bakar? Apakah masih ada Umar? Lalu kemudian dikatakan oleh Rasulullah bahwa mereka jangan sampai menjawab, diamkan saja. Sampai-sampai sebetulnya di sana terjadi dialog antara Abu Sufyan dan Umar bin Al-Khattab. Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab mengatakan bahwa Rasul masih hidup. Tapi Abu Sufyan tidak sampai meneruskan peperangannya dan mereka kembali. Akhirnya mereka kembali ke pasukannya yang berada di sini dan mereka bersyukur atas kemenangan. Artinya bukan bersyukur seperti kita, mereka berpesta atas kemenangan. Kaum muslimin dan Rasulullah SAW tinggal di atas gunung yang sebetulnya saat ini belahan bebatuannya sudah ditutup oleh tembok. Kalau dulu itu masih terbuka sehingga banyak orang yang salah kaprah dengan mengistimewakan tempat itu. Tapi sekarang sudah dipagar oleh pemerintah Saudi dan ditutup celahannya itu oleh pemerintah, sehingga di antara kita tidak bisa lagi naik ke Jabal Uhud tersebut. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW menunggu sampai sore. Setelah diperkirakan orang-orang kafir Quraisy meninggalkan medan perang Uhud, lalu kemudian Rasulullah SAW turun. Nah, Rasulullah SAW melaksanakan sholat di sini. Saat ini masjidnya dulu dibuat masjid kecil di situ, tapi sekarang sudah dimusnahkan dan tidak lagi dipakai untuk sholat. Lalu kemudian Rasulullah SAW turun melihat para syuhada. Rasulullah SAW, menurut kesaksian para sahabat, tidak pernah nangis dengan cekuk-cekukan gitu ya, nangis dengan cekuk-cekukan seperti itu, karena Rasul sangat bersedih ketika melihat jasad dari Hamzah bin Abdul Muthalib yang sudah dicabik-cabik oleh Wahsy dan Hindun. Sampai-sampai hidung dari Hamzah bin Abdul Muthalib, telinga dari Hamzah bin Abdul Muthalib itu dipangkas oleh Hindun dan dijadikan gelang kaki. Bagaimana kejamnya Hindun dan dendamnya dia karena bapaknya dan saudaranya dibunuh oleh kaum muslimin pada perang Badar. Sampai dia mencabik-cabik jasad dari kaum muslimin. Rasulullah SAW bersedih dan menangis, sangat menangis melihat jasad Hamzah, kemudian melihat jasad Mus'aib bin Umair, melihat jasad sahabat-sahabatnya yang lain, lalu kemudian dikuburkan di tempat itu. Ada yang satu kuburan 2 jenazah. Lalu kemudian ada banyak cerita yang unik, misalnya ketika mengkafani Hamzah dan mengkafani Mus'aib,
ternyata kain kafannya tidak cukup. Jika ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Jika ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Rasul mengatakan tarik ke atas, kemudian tutup kakinya dengan kedaunan. Ada juga Hanzalah yang unik. Hanzalah, dia, mohon maaf ini bukannya apa-apa, dia semalaman dia berhubungan dengan istrinya, lalu ketika mendengar kabar bahwa Rasulullah berangkat ke perang Uhud, lalu dia berangkat tanpa melaksanakan cukup terlebih dahulu. Sampai dia syahid dengan perang Uhud itu, lalu kemudian Rasul mengatakan, dia ini sedang dimandikan oleh malaikat Allah. Jadi Rasulullah SAW menguburkan kaum muslimin di tempat syahidnya ketika itu. Dan sebetulnya berdoa dengan doa ini. Ya. Jadi nanti selain ini bisa Bapak Ibu dapatkan dan bisa Bapak Ibu baca doa ini, kemudian bisa Bapak Ibu amalkan doa ini, karena ini adalah doa-doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasul berdoa mendoakan itu yang bisa kita bahas pada sore ini. Sebetulnya banyak yang saya lewatkan, rupanya cerita dari perang Uhud ini sangat detail sebetulnya, tapi silakan Bapak Ibu bisa membaca sendiri dalam kitab ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum, mohon maaf atas segala kekurangan. Itu dari saya. Silakan, apakah masih ada waktu untuk tanya jawab atau tidak? Waktu azan maghrib tinggal beberapa saat lagi, mungkin Ustaz ditutup aja ya. Baik, kalau begitu mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang pembahasan kita sangat panjang. Insya Allah nanti silakan jika Bapak Ibu ingin mendiskusikan apapun tentang perang Uhud ini, silakan lewat WhatsApp atau lewat panitia, lewat talim, silakan bertanya, nanti kita diskusi di situ. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Tentunya Bapak Ibu jangan mencukupkan keterangan peristiwa perang Uhud ini dari saya saja. Silakan cari informasi dari para asatidzah yang lainnya. Dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan jika atas keterangan dan perkataan yang tadi saya sampaikan. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca Fathul Majlis. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz untuk ilmunya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Insya Allah untuk info kajian pekan depan akan di-share oleh bagian humas.